posisinya agak berat atau ngadat-ngadat gitu ya, bahkan nggak bisa nyala, itu indikasi bisa dari aki kan. Oke, jadi tadi kita udah bahas indikator di aki ya, tapi bisa jadi indikator ini kurang akurat karena di sini dia hanya mengukur untuk satu sel, sementara di sedikit info ya tentang aki, mudah-mudahan kita bisa lebih aware Halo, selamat siang Om, Sobat Pitcar sekalian. Yang ini kita bakal bahas tentang aki ya. Kita belajar sedikit-sedikit tentang aki. Apa sih indikasi kalau aki udah mulai lemah gitu ya. Nah, yang pertama, paling gampang jelas dari starter. Jadi kalau kita mulai starter, terus udah agak berat, posisinya agak berat atau ngadat-ngadat gitu ya, bahkan nggak bisa nyala, itu indikasi bisa dari aki karena suplai listrik paling utama dari aki. Oke, kita bahas yang kedua ya. Kita bisa lihat juga dari indikator aki di sini. Kalau indikatornya nyala, ini yang plus minus adalah indikator aki ya. Kalau di sini nyala, artinya tidak ada suplai listrik ke aki. Nah, lama-lama jika nggak ada suplai listrik, otomatis daya di aki kosong dan itu bikin aki soak. Jadi kalau indikator nyala, harus segera dicek. Oke, yang ketiga kita juga bisa cek dari komponen kelistrikan lainnya. Misalkan fungsinya kurang maksimal, misalkan klakson nih bunyinya nggak sekeras biasanya, itu bisa juga jadi indikasi bahwa suplai listriknya tidak maksimal. Kita coba ya. Ya ini masih oke, masih cukup nyaring ya bunyinya. Oke, selanjutnya kita juga bisa langsung cek dari kondisi akinya ya. Biasanya dalam aki yang beredar saat ini kita akan dikasih indikator kayak gini nih. Nah, indikator ini bisa kita baca apa kondisi aki dalam kondisi baik atau buruk. Kalau di sini kasih tahu ya, ada petunjuk bacanya. Kalau biru artinya masih oke, sementara kalau merah itu sudah tidak baik. Atau kalau putih itu artinya butuh pengisian atau butuh di charge. Ini biasanya ada petunjuknya masing-masing di setiap aki. Mungkin sedikit berbeda antara aki kering atau aki basah. Oke, jadi tadi kita udah bahas indikator di aki ya, tapi bisa jadi indikator ini kurang akurat karena di sini dia hanya mengukur untuk satu sel, sementara di aki 12 volt ini dia punya 6 sel. Jadi bisa jadi sini sudah kurang baik, namun di sel lainnya masih baik, bisa jadi bias gitu. Oke, selanjutnya untuk kita tahu pasti ya pengukurannya lebih akurat, kita biasanya ada baterai tester, atau untuk yang analog ada juga multitester gitu ya. Jadi kalau dari indikator bisa jadi kurang akurat, kalau menggunakan multitester ini akan lebih akurat ya. Untuk saat ini kita pakainya baterai tester yang digital. Kita bisa coba di sini. Kita hubungkan yang merah ini ke kutub positifnya, kemudian yang hitam ini ke kutub negatifnya. Ya, otomatis akan nyala seperti ini. Kondisi aki yang baik itu ada di sekitar 12,4 sampai 12,6 volt. Jadi untuk kita tahu kondisinya baik atau tidak, kita harus pastikan voltasenya berada di 12,4 atau 12,6 gitu ya. Atau kalau di bawah itu, jika berada di bawah itu artinya kondisi aki sudah tidak baik dan perlu perbaikan. Kita coba cek. Ya, ini ada di 13,3 ya, artinya di atas 12,6 volt. Artinya kondisi aki masih baik dan tidak perlu penggantian. Jika di bawah 12,6 ya, apalagi di bawah 12,4 artinya baterai atau aki sudah dalam kondisi buruk dan perlu penggantian. Demikian sedikit info ya tentang aki. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengerti kapan kondisi aki kita baik dan kapan sudah buruk dan perlu penggantian. Sekian, saya Ilman, terima kasih.